menjadikan saya sini saya telang-teling terus Pak Eko ini. Enggak apa Pak Habib, kalau misalnya enggak ada, saya enggak apa juga. Nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang masuk, nanti saya tak langsung split screen nanti. Oke. Oke. Ini masuknya ke saya semua Pak Eko. Ya, saya juga Ya. masuk, enggak apa. Nah, ini masih saya. Ya. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Kita mulai hari ini. Perkenalkan, saya Habibi dari SD Negeri Karangsono 2 Meranggen yang akan membersami Bapak Ibu menjadikan moderator pada kegiatan siang hari ini. Sebagai tindak lanjut kegiatan tadi, saya sampaikan di pertemuan pagi tadi, kita akan melaksanakan kegiatan Zoom ini sebagai bentuk in on kita di dunia maya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kami menunggu pesan lain masuk. Mohon maaf untuk mic-nya di mute itu dimatikan dulu biar tidak bocor, Bapak Ibu. Kesepakatan kita bersama. Mic-nya Pak Mutohar. Ya. Ya, bisa dimatikan. Apakah bisa matikan dulu? Ya, biar tidak bocor, Pak Mutohar bisa dimatikan dulu Pak mic-nya, Pak. Mikrofonnya masih menyala aja dengan Pak Mutohar. Ya, oke. Sekali lagi saya ulangi, siang hari ini kita akan bersama Pak Eko Sudinuryanto, di mana beliau adalah merupakan seorang guru yang berasal dari Kabupaten Demak, putra daerah Kabupaten Demak sendiri, yang saat ini masih aktif mengajar di di SMP Negeri 2 Demak. Beliau merupakan prestasi guru yang seorang guru yang sangat-sangat sangat-sangat istilahnya cara numpuk-numpuk prestasinya. Bahkan terakhir beliau menjadikan juara 1 inovasi pembelajaran yang berbasis IT tingkat provinsi dan juga seorang finalis Inobel, inovasi pembelajaran nasional, tingkat nasional kemarin yang sudah didapatkan. Beliau rumahnya berasal di Tempuran, Pak Eko. Tempuran Pak Eko, sih Pak Eko. Iya, Pak. Di Tempuran, dan nanti Pak Eko bisa memperkenalkan diri, saya sedikit aja memperkenalkan, nanti bisa dilanjut oleh Pak Eko sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon nanti kalau saya meminta Bapak Ibu untuk open kamera, karena nanti ini akan saya screenshot sebagai bentuk kami nanti laporan kami kepada dinas pada dinas Pak Triwitoyo terutama, sebagai laporan bahwasanya kami sudah melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan jadwal kita, yaitu in on in tadi. Kita in itu di lokasi secara luring, on-nya itu secara daring seperti ini. Yang pasti insya Allah PJOK pasti bisa lah, bisa belajar daring seperti ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, malah kita dengarkan bersama pemaparan dari Bapak Eko Sudinuryanto selaku pengampu materi platform Merdeka Mengajar untuk siang hari ini. Nanti setelah pemaparan selesai, Bapak Ibu silahkan bertanya sesuai dengan sesuai dengan temanya, yaitu platform Merdeka Mengajar. Silahkan bertanya. Saya buka termin 1, termin 2, dan termin 3. Selanjutnya kita mungkin sejam 3 maksimal ya. Kita selesai. Untuk itu, sekali lagi Bapak Ibu nanti bisa mempertanyakan hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan dalam pertemuan ini. Terima kasih dari saya. Saya selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Eko untuk memberikan pemaparan pada materi hari ini. Monggo Pak Eko. Oke. Cek apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Habibi selaku moderator pada kegiatan virtual pada siang kali ini. Bapak Ibu semuanya, guru PJOK se-Kabupaten Demak yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat
dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Lanjut saja Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih, saya sangat apresiasi pada Bapak Ibu semua yang siang-siang seperti ini, jam-jam kritis ya, jam-jam ngantuk, tapi Bapak Ibu bersedia untuk meluangkan waktu dalam rangka peningkatan kompetensi Bapak Ibu di bidang pendidikan khususnya ya. Sesuai materi yang diamanahkan kepada saya akan berbagi tentang PMM Bapak Ibu. Nah sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen. Tadi sebelumnya sudah disampaikan Pak Habib ya. Untuk kegiatan ini saya mengampu untuk PMM-nya. Sebelumnya sambil menunggu share screen saya. Oke, ini sudah terbuka nggih. Ini saya sampaikan dulu aja. Ya. Pada kegiatan di pelatihan ini saya mengampu atau diberi amanah 2 materi. Yang pertama adalah pengembangan media pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah PMM Bapak Ibu. Nah ini saya menyampaikan untuk PMM dulu. Tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu. Saya mau menyampaikan biodata saya. Yang pertama, nama saya Eko Sudinorianto. Saya dari Tempuran. Saya aslinya Mijen. Kalau yang tadi saya sempat ngobrol sama salah seorang guru ya, ternyata dari Mijen juga. Nah, cuma karena saya lama di Demak ya, jadi saya tuh Mijennya itu belakang Pegadian Ibu ya. Istri saya Tempuran, kebetulan ragil ya, kalau orang Jawa itu kan suruh menempati rumahnya ya gitu. Kemudian saya mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Demak. Kemudian nomor WhatsApp saya itu nanti mungkin bisa kita jadikan sebagai media untuk tanya jawab seputar materi, atau bahkan tidak menutup kemungkinan nanti bisa bertanya tentang pengembangan media yang nantinya akan saya sampaikan kalau tidak salah pada hari Kamis mungkin nanti. Kemudian dari sosmed untuk YouTube saya punya sebuah channel yaitu Sudi Berbagi. Ini channel saya yang kedua Bapak Ibu. Channel yang pertama itu Sudi Media. Cuma saat itu Sudi Media diblokir Bapak Ibu, diblokir oleh YouTube gara-gara saya berbagi tentang salah satu software dan yang punya software itu atau perusahaannya itu tidak terima gitu. Jadi saya kena blokir di WA, bukan di WA ya, di email tapi saya tidak membuka email saya, dianggap saya mengabaikan. Ya. Untuk prestasi Bapak Ibu, ini nanti akan saya sampaikan. Prestasi itu berkaitan dengan pengembangan media yang saya ajarkan, yang saya buat Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin karena basic saya bahasa Inggris, nanti Bapak Ibu kalau misalnya saya menyampaikan sesuatu yang mungkin agak berbeda, tapi saya yakin nanti Bapak Ibu konten dari PJOK nanti bisa diterapkan dalam media pembelajaran yang saya kembangkan. Jadi semua kejuaraan yang saya ikuti dari kabupaten, provinsi, dan nasional itu berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran. Nah ini saya sangat mengapresiasi pada KKG, PJOK Kabupaten Demak yang sudah mengadakan kegiatan yang bagus seperti ini ya, luar biasa. Jadi sesuai dengan zaman sekarang ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar itu, mengajak anak untuk mengembangkan atau menggunakan media pembelajaran yang sesuai kodrat zaman. Nah itu nanti kita banyak ngobrol, kita banyak sharing di hari Kamis nanti Bapak Ibu. Yang pertama ini beberapa prestasi, kemudian ini beberapa produk atau karya saya yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Oke, itu pengenalan dari saya. Langsung saya menuju ke PMM Bapak Ibu ya. Sebentar. Dari ya, oke Pak Eko tadi terputus. Ya, suaranya kurang sip. Cek. Suaranya terputus ya. Terputus Pak ya. Ya, terdengar tadi
Kalau ini mungkin tadi ini ya ada suara bel Bisa dari diulangi, sekolah Pak saya Eko? Terima mungkin kasih. yang agak keras tadi ya. Oke. Apakah suara saya sudah jelas Bapak Ibu terdengar? Ya, Ya, suaranya hilang, Pak. suaranya hilang. Ini halo halo. Oke, sudah, Pak, ya. Sampun nggih? Oke. Ya. Berarti tadi pengenalan Ya, nanti Halo, jelas yang Pak Eko, jelas, Pak. jelas, jelas. jelas Jelas, nggih? jelas, jelas. Ya. Jadi nanti untuk pengenalan yang tadi mungkin Jelas, jelas, tidak jelas. tidak usah Iya, saya Pak Juwari. ulangi ya. Nanti kita banyak ngobrol atau ketemu nanti di hari Kamis Bapak Ibu. Ya, ini langsung saya share screen saja. Sebelumnya gini saya tak apa itu hentikan berbagi dulu. Saya pengen melihat Bapak Ibu nyun sewu yang sudah, saya mau tanya dulu yang sudah mengaktifkan PMM sinten nggih, yang sudah login. Kalau yang sudah login banyak, yang belum login PMM untuk di smartphone-nya atau bahkan belum memasangnya di smartphone-nya sinten nggih. Saya pengen tahu dulu. Ini kalau saya istilah di Bisa rasen Bapak Ibu, bisa Saya- angkat ya tangannya. bisa klik Kalau Saya yang sudah, belum, Pak. resen niku. Saya sudah. Yang belum Bapak, yang belum aja. Itu ada yang Saya belum. sudah, Oke. Pak. ada resen itu ya, klik aja coba. Saya pengen lihat. Ini kalau pembelajaran dalam istilah kita tes diagnostik ya Pak Habibie ya. Nggih. Oh, berarti sudah semua nih nggih. Sudah semua nggih, ya. Oke, ya. Sudah semua. Berarti tidak ada yang apa itu resen. Berarti sudah semua sudah mengaktifkan. Nah, tadi saya sempat ngobrol sama Pak Supriyo. Halo Pak Supriyo, dengar suara saya Pak? Halo Bapak. Pak Supriyo tadi sudah Mic-nya ditutup, Pak. menyampaikan Iya. ke saya Mic-nya. itu sudah mengerjakan aksi nyata sampai 7 Pak. Sampai 7 ini luar biasa ini ya. Nah, saya yakin dari Bapak Ibu semua itu untuk membuat aksi nyata itu dalam apa ya pembelajaran sehari itu sudah melakukan semua, cuma tidak terdokumentasi Bapak Ibu. Nah itu sulitnya. Nah karena halo Pak Supriyo, mendengar suara saya Pak? Mic-nya Pak? Ya. Ya, dengar Pak, dengar. Oke, Pak Supriyo tadi sempat ngobrol sama saya Pak ya, berkaitan dengan topik Oh ya, betul Pak yang Eko. ada di PMM. Ini saya mau menyampaikan Tujuh, ke Pak. teman-teman Pak, Tujuh. Pak Supriyo. Ini Pak Supriyo sudah membuat aksi nyata sampai 7. Tapi karena ini ya sering menjadi keluhan pada apa dari Bapak Ibu guru. Jadi PMM itu ini sempat kemarin saya kritik Bapak Ibu. Ya saya kritik karena apa? Kaitannya dengan validasi Pak. Bapak Ibu. Jadi validasi itu ternyata dari pihak kementerian itu kurang tenaga mungkin ya. Jadi Pak Supriyo itu contohnya, Pak Supriyo sudah mengerjakan aksi nyata itu berapa bulan yang lalu Pak? Iya betul. Berapa bulan Pak? Ya sudah lama Pak, sejak terbitnya apa itu PMM, terus harus kita awali dengan aksi nyatanya itu. Oke, Jadi ya sudah lama Pak. Sekarang masih status validasi Pak ya? Iya semuanya. Ya, itu kemarin dari keluhan-keluhan seperti itu sudah saya sampaikan kepada kapten Pak. Kalau istilahnya di Demak itu ada kapten. Nah, namanya yang penanggung jawab dari Kemendikbud itu tangan panjangnya itu namanya kapten di Demak. Ya, itu kebetulan guru penggerak juga. Ini juga sudah saya sampaikan. Kalau misalnya ini tidak ditindaklanjuti, nanti PMM akan ditinggalkan Pak. Jadi kita sudah semangat dalam mengerjakan PMM, tapi tindak lanjut dari Kemendikbud itu masih ya nyun sewu agak lambat gitu nggih. Agak lambat. Jadi lama-lama Ini Pak yang perlu Pak, ini perlu disampaikan juga toh Pak. Harapan dari kita kalau sudah belajar mandiri kaitannya dengan PMM ini kan sebenarnya kan sama dengan belajar mandiri yang lain. Ya, kalau kita dituntut membuat aksi nyata, oke. Ya saya harapkan itu ya tidak dinilai Pak, tidak dinilai apa ya tuntutannya sesuai harus yang diinginkan oleh tutornya. Padahal yang tutornya itu kan misal profesor, doktor dan sebagainya. Kita guru biasa Pak, guru SD apalagi. Kalau sudah melaksanakan atau memenuhi kewajiban membuat aksi nyata, itu harapan kami
ya dihargailah itu. Andai kata ada pembetulan, ya hanya pembetulan, tapi kan harapan kita sertifikat itu ya dikeluarkan. Ada kemudahan itu Ya. Pak maksud saya. Itu. Oke. Terima kasih Pak, nanti bisa Siap. Oke. ah, Ini masukan dari Pak Supriyo ini ya sangat berharga. Ini mewakili suara teman-teman Pak G. Jadi saya sampaikan Pak, ini berkaitan dengan apa ya. yang jenengan keluhkan dan terutama tadi Pak, saya juga mengeluhkan Pak. Sampai saat ini saya juga masih status validasi Pak. Cuma ini ya bagaimana lagi nanti dinas itu ya istilahnya ngoyak-ngoyak gitu. Jadi Demak itu dulu awalnya tuh ya peringkat 5 besar, tapi karena kita mungkin semangatnya ya tadi karena validasi yang agak lambat atau bagaimana akhirnya kita terus melemah semangat kita. Jadi ini kita turun lagi. Jadi tadi disampaikan bahwa Demak itu peringkat ketiga dari bawah. Sekolah saya sendiri SMP 2 Demak dulu awal-awal itu peringkat 2. Nah, tapi sekarang peringkat 10 mungkin ya. Cuma nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen tahu sekolahnya di peringkat berapa, nanti japri ke saya aja. Nanti coba saya perlihatkan nanti berapa orang yang belum login sampai berapa persentase nanti insya Allah saya usahakan nanti kelihatan datanya. Saya ada link menuju ke sana Bapak Ibu. Nah, oke lanjut saja Bapak Ibu. Kita mulai dari membuat aksi nyata nggih. Kalau misalnya untuk yang menonton video, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa lah nggih. Atau langsung saya ini aja deh ya. Share aja materi saya Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Ada yang raise hand kepencet atau emang mau bertanya nggih? Sinten nggih tadi nggih? Oke. Ya, niki Bapak Ibu. Saya nyun sewu ini saya mulai dari hal yang paling sederhana. Jadi saya mulai membuka dari apa itu mengenalkan platform Merdeka Mengajar. Jadi nanti saya berharap Bapak Ibu yang sudah mengenal atau bahkan sudah sampai aksi nyata yang sudah cukup banyak mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah ini Bapak Ibu. Oke, platform Merdeka Mengajar ini salah satu terobosan, salah satu episode yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru. Jadi kalau dulu itu kita banyak mengenal pelatihan itu dari dari tempat ke tempat, artinya di sebuah tempat di mana di situ ada sebuah kelas, kemudian dibatasi oleh dinding gitu, dinding depan, belakang, kanan, kiri. Tapi sekarang dengan era teknologi, maka Kemendikbud mengeluarkan salah satu platform atau portal yang di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru untuk pembelajaran mandiri. Nah, platform Merdeka Mengajar itu dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Jadi nanti kita bisa melihat bagian-bagiannya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita dimudahkan dengan teknologi yang sudah canggih ini, kita bisa mengaksesnya di smartphone kita Bapak Ibu. Jadi bisa diputar atau dijalankan di laptop atau PC dan juga bisa digunakan atau dijalankan di smartphone. Nah, oke, kemudian saat ini terdapat beberapa menu yang dikelompokkan berdasarkan manfaatnya. Yang pertama adalah belajar kurikulum Merdeka. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini di dalam bagian itu nanti terdapat video, file PDF dan lain sebagainya yang berkaitan dengan belajar kurikulum Merdeka. Kemudian belajar mengajar. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu di situ ada beberapa file video yang berkaitan dengan yang istilahnya untuk dijadikan sebagai inspirasi Bapak Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan kita praktekkan gitu. Kemudian yang ketiga ini pengembangan diri. Nah, ini yang digunakan sebagai sebagai tolak ukur tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kadinas seperti rapot sekolah gitu.
Jadi kenapa sebenarnya ini tidak wajib Bapak Ibu, cuma ini sebagai salah satu ukuran bahwa sekolah itu sudah meningkatkan kompetensinya, dalam hal ini Bapak Ibu gurunya di sekolah tersebut sudah bergerak keluar dari zona nyaman. Kemudian yang keempat adalah mencari dan berbagi inspirasi. Nah, di situ mungkin ada beberapa video inspirasi di mana itu bisa kita jadikan sebagai stimulus atau stimulan ya kita untuk mengajar. Kemudian bukti karya, seperti kemarin saya mencoba untuk berbagi, saya upload bukti karya saya ketika saya presentasi di di Gupres kemarin ya, guru prestasi. Jadi saya membuat sebuah maket. Nah, maket itu saya integrasikan dengan media digital, kemudian saya kemas sedemikian rupa untuk pembelajaran siswa. Nah, itu saya upload di bukti karya ini Bapak Ibu, yang sebelah pojok bawah ini, kanan ini ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Yang pertama adalah belajar kurikulum merdeka. Yang pertama ini yang bisa kita pelajari di sini adalah kurikulum merdeka itu sendiri, kemudian pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Tresyono di pelatihan waktu tatap muka tadi, mungkin bisa nanti disinkronkan dengan apa yang Bapak Ibu pelajari di kurikulum merdeka ini. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar, asesmen murid, kemudian perangkat ajar. Nanti dicoba buka aja Bapak Ibu. Nah, jangan, kalau saya melihat teman-teman saya itu banyak langsung menuju ke ini pembelajaran mandiri Bapak Ibu. Tapi untuk yang asesmen murid dan perangkat ajar ini jarang disentuh Bapak Ibu. Oke, lanjut ke pengembangan diri. Ini nanti yang kita bahas, salah satunya fokus kita menuju ke aksi nyata. Jadi nanti saya akan praktekkan atau saya akan memberikan contoh aksi nyata yang sesuai harapan dari Kemendikbud. Nanti Bapak Ibu bisa ATM, bisa mengamati, bisa meniru, dan bisa memodifikasi. Oke, kemudian di situ juga ada komunitas ya. Nah, kemudian mencari dan berbagi inspirasi Bapak Ibu. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan tadi, di sini nanti Bapak Ibu ketemu banyak dengan video-video yang berkaitan dengan inspirasi kita dalam mengajar, kita sebagai seorang pendidik nanti ada. Kemudian bukti karya itu seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengupload salah satu best practice saya ketika saya mengadakan pembelajaran. Nah, kemudian kumpulan konten unggulan ada di situ nanti. Nah, kemudian sejauh mana Anda meningkatkan kompetensi melalui platform Merdeka Mengajar. Yuk kita mengenal PMM Bapak Ibu. Nah, seperti tadi yang saya tanyakan di awal, ternyata Bapak Ibu sudah memasang ya atau menginstal aplikasi platform Merdeka Mengajar di HP Bapak Ibu, paling tidak ya sudah pernah login gitu. Oke, sudah pernah semua. Cuma kendalanya di aksi nyata. Kalau sebagian besar saya tanya aksi nyatanya Pak yang nyata ya Pak. Kalau untuk menonton video kemudian menjawab itu nyon sewu bisalah ya kita dengan tiduran menonton videonya. Kemudian untuk yang pertanyaan seputar dengan ini refleksi atau apa itu nyon sewu itu di internet sudah banyak sekali. Nah, tapi kendalanya Bapak Ibu adalah di aksi nyata. Oke, kalau video-video itu kalau misalnya kita mempelajari dengan sungguh-sungguh atau dengan baik, saya yakin banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Sekarang video-video yang ada di PMM itu sebagai pengantar tidur saya Bapak Ibu. Kalau kemarin saya suka nonton ini, mengikuti video-video dari salah satunya ini kasus Sambo ini ya. Tapi sekarang saya mengubah ya, dengan sekarang pengantar tidur saya video-video dari PMM, karena banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil dari situ Bapak Ibu. Oke, saya yakin ini sudah Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, sudah sampai hijau-hijau semua ini. Cuma yang mentok itu di sini paling ya, di aksi nyata niki. Nah, niki langsung saja saya praktekkan karena banyak hal yang berkaitan dengan aksi nyata yang akan saya sampaikan mulai dari awal. Apakah nanti
yang sudah pernah membuat aksi nyata apakah sama dengan saya apa tidak nanti ya. Itu. Oke, saya mulai dari atas Bapak Ibu. Dulu awal-awal ketika PMM ini masih apa ya istilahnya awam gitu. Jadi kenapa terjadi banyak penolakan dari validator sana? Karena contoh ya, mereka atau teman-teman yang belum tahu itu hanya membuat media presentasi kemudian diupload. Ada juga yang hanya mengupload video, foto-foto dijadikan satu dalam sebuah file, dalam sebuah Word itu ya, kemudian dijadikan PDF diupload. Nah ternyata ada sebuah petunjuk yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Nah ini saya membuat sebuah desain ini untuk memudahkan validator dalam menilai aksi nyata kita Bapak Ibu. Laporan aksi nyata ini berisi 1. Berbagi tentang pengalaman merdeka belajar di media sosial. 2. Umpan balik dari rekan-rekan guru. 3. Refleksi. 4. Dokumentasi proses pembelajaran. 5. Materi tentang pemahaman merdeka belajar. Bapak Ibu nanti saya share punya saya kalau misalnya nanti dibutuhkan yang belum sempat membuat materi tentang pemahaman merdeka belajar, nanti kalau mau saya share di grup. Nah, nanti tinggal mengganti-ganti aja Pak. Jadi mengganti fontnya, tidak apa-apa, tidak masalah kok. Cocok Pak Eko. Ya, okay. Nanti saya share nanti Pak. Okay. Oke Pak, terima kasih. Okay. Nah nanti paling tidak saya pengen apa ya di akhir pelatihan nanti Bapak Ibu paling tidak bisa membuat 1 aksi nyata saja ya. Nanti untuk kedepannya insya Allah kalau kita sudah melihat petunjuknya, oh caranya seperti ini, nanti kita bisa menindaklanjuti. Nah ternyata contoh nih banyak sekali apa ya misunderstanding kalau saya menyebutnya itu ya. Jadi yang namanya umpan balik itu bukan berarti ketika kita upload di sosmed atau di WA itu ya, yang seringan di WA itu ya, itu komen dari teman-teman itu dianggap umpan balik, itu bukan Bapak Ibu. Jadi itu malah masih termasuk di bagian ini, berbagi tentang pemahaman merdeka belajar di media sosial. Nah kalau ada teman-temannya yang atau Bapak Ibu guru yang komen di bawah ada yang mengatakan saya sangat terima kasih dengan materinya, bagus sekali, luar biasa. Lah itu bukan umpan balik Bapak Ibu, itu masih dalam ranah berbagi tentang pemahaman merdeka belajar di media sosial. Karena kita kan dikasih 2 pilihan ya. Pilihan yang pertama adalah berbagi di media sosial, yang kedua berbagi secara nyata. Tapi lebih efektif kita berbagi di media sosial. Karena kita kalau misalnya mendatangkan teman-teman, kemudian mengumpulkan Bapak Ibu guru, kita kan juga ya nyun sewu, kita juga memperhatikan ada konsumsinya, kalau orang diskusi piye ya, mungkin ada yang punya perasaan seperti itu lah. Maka kita milih yang efektif saja, kita pilih yang media sosial seperti ini. Nah, bagaimana, cocok tidak Bapak Ibu dengan seperti itu? Ya, lanjut untuk ini saya langsung ke contohnya nggih. Berbagi tentang pemahaman merdeka belajar. Halo, apakah Bapak Ibu masih bersama saya? Oke Pak, Stay. siap. Saya khawatirnya. Ready. Ya, Masih. saya khawatirnya itu saya ngomong sendiri ternyata link saya sinyal saya hilang gitu. Oke. Yang pertama berbagi tentang pemahaman merdeka belajar Bapak Ibu. Saya sering menggunakan WhatsApp saja lah yang familiar. Bapak Ibu bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram, menggunakan Pet dan lain sebagainya. Kalau kita kan familiar dengan WhatsApp ya, maka saya posting. Jadi pertama langkah saya adalah membuat ini Bapak Ibu, membuat presentasi. Nah, sebentar saya tunjukkan presentasi saya di sini. Nanti Bapak Ibu sudah mengaktifkan Canva nggih? Canva for Edu. Canva for Edu sampun nomor dereng. Sudah. Oke, sip nggih. Eman-eman Pak, nek mboten diaktifkan. Karena itu free nggih. Dan bonusnya premium banyak sekali. Nah, ini aksi nyata saya Bapak Ibu.
Saya buka dulu. Perjuangan aku. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh aksi nyata saya yang sudah diedit sama teman saya. Karena ini saya share, ya, share luas ke teman-teman, Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal mengganti foto ucapan jenengan. Oh iya, cocok. Ini tinggal mengganti. Cocok Pak Eko. Karena saya tahu yang Anda mau, Pak. Itu yang saya mau. Iya. Jadi nanti